Shalom Opa Oma, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam persekutuan lansia melalui YouTube. Opa Oma, semoga Opa Oma semua sehat di rumah dan tetap berada di dalam sukacita. Mari kita siapkan hati kita Opa Oma dalam saat teduh sejenak untuk kita memasuki persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Opa Oma, mari kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Opa Oma, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususnya untuk Opa Oma lansia, Tuhan tetap pelihara mereka dan Tuhan anugerahkan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pagi hari ini kami akan memulai persekutuan lansia. Tuhan berkati persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Lebang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum Opa Oma bersaksi, mari kita menaikkan pujian in moment like this. I sing
Mari Opa Oma kita dengarkan kesaksian dari Opa dan juga Oma Leo. Opa Oma, kami datang mau lihat Opa sama Oma. Gimana kabar? Belum dilihat. Gimana? Setiap harinya ngapain aja ini Oma sama Opa? Gini aja. Hah? Gini aja. Kebun. Aja gitu. Paling kalau saya tukang jalan tiap hari pagi. Kebun. Jalan pagi. Jalan pagi. Nggak ada kebun, kebun apa ya? Itu aja tanaman disiram-siram udah. Kalau Opa di rumah aja. Di rumah. Masih kontrol. Udah terakhir nikah ya. Karena corona. Covid itu ya. Ya, sudah Terus didaftar obat aja kemarin. diambil. Obat juga enggak. Tapi Beli. dia kasih Harnal. Harnal udah selesai. Ya karena nggak kontrol saya nggak minta lagi. Tadinya mesti ke Darmais kan mau bone scan lagi karena hasil PSA-nya sebenarnya udah 0,4 ya. Sebenarnya udah normal normalnya kan 4. Ini udah 0,4. Makanya dokter bilang gini, udah bawa ke Darmais mau di bone scan mau dilihat keseluruhannya. Tapi gara-gara corona udah didaftar, dibilang nggak boleh orang tua nanti datang ke sini Iya. lagi. Gak apa-apa lah, yang penting sehat terus. Tapi ikut kebaktian kan kalau kita hari Rabu? Ya dilihat di sini. Nonton nggak? Lihat saya. Iya. Pakai YouTube. Pokoknya ada itu ya, liatin, ikutin. Yang penting Oma sama Opa tetap gembira, nyanyi. Ya kalau ketemu ibu jadi gembira deh. Harus nyanyi. Kan jam berdua, 6 sore berdoa. kita nyanyi semua ada lagu yang kita bisa nyanyikan. Nyanyi terus. Soalnya kan Opa suka nyanyi. Kan kalau ini saya bilang ini, masjid nyanyi kita juga nyanyi. Kan dapat kenal. Kita mendingan nyanyi aja deh. Ya deh. Oke. Ayo Oma, untuk Salam rindu untuk semua lansia. Kami sangat berbahagia pada hari ini juga bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dan semua lansia. Mudah-mudahan cepat corona berlalu. Amin. Kami rindu sekali. Sedih banget karena kita nggak ketemu sebenarnya. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kehendak
diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Opa Oma, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Elifas Lebang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku berkah. Setelah kulihat kebaikan-Mu, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, Persekutuan Lansia Pauk Citragen. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kebaikan Tuhan. Terpujilah kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami, Tuhan perkenankan untuk mau mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami bisa mengerti dengan baik dan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bahagian yang utuh di dalam kehidupan kami. Kami menghidupi firman-Mu dan firman hidup di dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada renungan kita hari ini, kita membaca sebuah doa yang berbeda dari doa biasanya. Kita tentu berdoa setiap hari, Tuhan lindungilah saya, Tuhan berkatilah saya, Tuhan tolonglah saya. Ini bukan doa yang salah. Semua kita seringkali berdoa seperti isi doa seperti doa ini. Tapi kita jarang berdoa seperti yang didoakan oleh pemazmur 139. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Apakah ada hal-hal yang Tuhan tidak suka dari jalan hidupku? Tentunya ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam isi hati kita. Jika kita mau berdoa meminta Tuhan untuk menunjukkan apa yang tidak benar dalam hidup kita, Dia akan menunjukkannya kepada kita. Dan seringkali ini tidak mengenakan. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang penting. Tuhan menyertai kita bukan dengan tujuan agar hidup kita menjadi lebih enak, melainkan agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan utama Tuhan bukanlah untuk mengubah keadaan luar dari hidup kita, melainkan untuk mengubah keadaan dalam diri kita, isi hati kita. Sebab dari isi hati kita itulah terpancar perilaku kehidupan kita. Kita perlu berdoa meminta Tuhan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Karena seringkali kita kesulitan untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain, tapi sangat sulit untuk melihat kesalahan diri sendiri. Saya orangnya tidak sombong, tapi ya saya memang lebih baik dari yang lain. Saya orangnya tidak materialistik, tetapi ya saya butuh kenyamanan material. Saya butuh kenyamanan sandang, pangan, dan papan. Saya orangnya tidak suka gosip, tetapi ya saya orangnya suka berbagi informasi tentang apa yang sedang terjadi di rumah tetangga. Kita butuh Tuhan untuk menyadarkan kita akan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita kesulitan untuk menyadarinya dengan kesadaran kita sendiri. Dan jangan takut untuk meminta Tuhan menunjukkannya. Karena Tuhan
itulah yang akan menolong kita di dalam mengubah diri kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Setelah pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan isi hatinya, yang mungkin saja banyak yang tidak benar, dia juga minta Tuhan untuk menuntunnya pada jalan yang benar. Setelah kita mengetahui hal-hal yang salah di dalam hidup kita, langkah kedua yang harus kita ambil adalah meletakkan pandangan kita pada sumber perubahan yang baik itu. Mintalah bimbingan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat dididik menjadi pengikutnya yang setia dan benar sampai akhir. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah jauh dari umatnya. Dia mendengar seruan umatnya. Dia mengasihi umatnya. Dia menuntun dalam jalan kebenaran. Dan Dia akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Dia mulai di dalam kita, sehingga hari Kristus tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyampaikan permohonan doanya kepada Tuhan, karena ia menyadari dan mengalami siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu Maha Tahu, bahwa Tuhan itu Maha Hadir dan Maha Kuasa. Kesadaran seperti ini dapat memberikan ketenangan pada saat kita menghadapi masalah. Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Itulah yang menjadi dasar bagi doanya, dan juga menjadi dasar bagi doa setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bagaimana sikap hidup pemazmur menghadapi serangan orang fasik yang disebutkan di dalam ayat 19 sampai 22. Pemazmur memohon agar Tuhan memeriksa hidupnya, menyelidiki hidupnya. Bagaimana ia menghadapi musuh-musuhnya. Bagaimana ia menghadapi orang-orang fasik. Dalam kemahatauannya, Tuhan pasti tahu setiap tindakan pemazmur dan motif yang melatar belakangi tindakannya itu. Ayat 2. Tuhan juga tahu aktivitasnya sehari-hari. Ayat 3. Tahu apa yang akan ia katakan sebelum ia mengatakannya. Ayat 4. Kemahatauan Tuhan itu luar biasa, sehingga pemazmur sulit memahaminya. Ayat 6. Tuhan juga Maha Hadir, sehingga tidak mungkin orang menghindar darinya. Tidak ada tempat bagi pemazmur untuk menyembunyikan diri dari Allah. Bahkan ia sekalipun bisa terbang menyamai kecepatan cahaya, tak mungkin baginya bisa melarikan diri. Di sana juga
Allah akan menemuinya. Karena kegelapan sekalipun tidak dapat menghalangi pandangan Allah, ayat 11 dan 12. Tuhan telah menciptakan, mengenal Dia, ayat 13 dan 16. Dalam pandangan pemahaman semacam inilah, pemazmur menempatkan situasi yang sedang dia hadapi. Secara khusus, situasi dari serangan para musuhnya. Meyakini kemahatauan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Tuhan akan memberikan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena kemahatuhan Tuhan, kemahahadirannya secara pribadi, serta kekuasaannya yang absolut, nyata dalam karyanya untuk kebaikan, untuk kesejahteraan umatnya. Hal apakah yang sangat mempengaruhi hidup seseorang? Menurut pemazmur, pikiran, perenungan, dan pengenalan akan Allah akan berdampak besar dalam kehidupan seseorang. Seluruh keberadaan hidup kita, dari yang nampak sampai yang tersembunyi, terbuka di hadapan Tuhan. Tak seorang pun dapat menyembunyikan diri atau menjauh dari Tuhan. Dia memperhatikan masing-masing pribadi. Sejak masih dalam kandungan, bayi, anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Karena itu Allah sangat mengharapkan kejujuran dan keterbukaan kita di hadapannya. Betapa bermaknanya hidup pribadi seseorang di hadapan Allah. Kemahatauan dan kedekatan Allah bukan agar kita menjadi takut untuk mendapatkan hukumannya. Justru sebaliknya, Ia akan menjaga dan menuntun kita untuk mencapai yang terbaik. Dimanapun kita berada, ada rasa aman di dalam perlindungannya. Kadang sulit bagi kita untuk mengenal pikiran Allah. Bila kita mau menghitungnya, kita akan menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena Dia mengizinkan itu terjadi. Dan Ia tetap bersama dengan kita untuk menghadapinya. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita dikenal, diketahui Tuhan. Termasuk hal-hal yang tidak kita tahu ada pada kita. Pengetahuan akan hal ini membuat hati kita menjadi teduh dan tenang. Menjalani kehidupan usia lanjut di dalam anugerah Tuhan, kita tetap menaruh percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Mengalami penyertaan Tuhan yang mengerti dan mengetahui kita sepenuhnya bisa membuat kita menjadi takut. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sepatutnya kita menjadi takut jikalau ada hal-hal yang tidak kita lakukan dalam hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Takut karena kita tidak taat kepada-Nya. Perasaan takut seperti itu adalah karunia Tuhan.
sebagai rem agar kita tidak terjerumus jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita bersyukur untuk hari ini atas firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menuntun kita dengan kasih setianya sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Opa Oma, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, Opa Oma bisa langsung mentransfernya ke rekening operasional gereja atau dapat diserahkan ketika ibadah berjalan kembali seperti biasa. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian terima kasih ya Tuhan. setiap syafaat kita pada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diizinkan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap hal yang terjadi atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua yang mendatangkan sukacita maupun dukacita dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini hamba berdoa bahwa setiap pergumulan opa oma lansia yang ada di gereja Putih Terbaik Tuhan, saat ini mau berdoa buat seluruh opa oma lansia anugerah supaya diberi kesehatan yang baik. Tuhan mau jaga, Tuhan memberi kekuatan dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan yang baik, sukacita buat opa dan oma. Kami juga berdoa Tuhan buat opa oma lansia yang sedang lemah tubuh, Opa Leo Sariwati dalam masa pemulihan, Opa Oswari dalam masa pemulihan, dan juga Opa Martin, adik dari Opa Hari dalam masa perawatan di rumah sakit. Dan juga mungkin ada Opa Oma lansia yang kami tidak bisa sebutkan nama satu persatu dalam yang sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan Yesus mau pulihkan, Tuhan Yesus mau sembuhkan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang opa dan oma makanan minum. Berkati setiap tindakan para dokter dan para medis. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Berkati proses penyembuhan dan pemulihan mereka. Biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Saat ini juga kami juga berdoa Tuhan buat opa oma lansia yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Ada Opa Hari Darmawan dan ada Opung Casma. Tuhan, hamba yakin dan percaya berkat-Mu selalu ada buat opa dan oma. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah menutup pintu berkat buat mereka. Dan juga opa oma yang lain, hamba berdoa,
Kiranya Tuhan selalu memberkati opa dan oma, keluarga mereka, anak cucu mereka. Tuhan memberkati. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat acara pisah sambut Bapak Pendeta Budianto Gembala kami dan Ibu Pendeta Yosefini tadi. Kiranya semua berjalan dengan baik, seturut cinta dan kasih sayang Tuhan. Semua terjadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Biarlah semua mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah proses itu terjadi dengan baik. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja Pok Citra Keren. Pakailah gereja ini menjadi tempat pelayanan yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik dan sukacita, supaya kami bisa berkumpul lagi di tempat ini. Bisa sama-sama opa dan oma berbagi sukacita, berbagi sharing pengalaman, berbagi sharing apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka yang begitu baik. Supaya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, kekuatan penghiburan buat opa dan oma. Tuhan Yesus, kami berdoa buat proses pemilihan majelis. Kami berdoa kiranya siapapun yang terpilih untuk melayani di tempat ini, biarlah adalah orang-orang yang mau dengan rendah hati melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, supaya semua terjadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami, supaya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat kami semua, supaya umat-Mu penuh dengan sukacita. Berkati panitia pemilihan, berikan hikmat buat mereka Tuhan, supaya apa yang mereka putuskan itu berasal daripada Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, mereka memutuskan semua yang harus mereka putuskan. Hamba serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, campur tangan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus mau jaga, lindungi, pulihkan pimpinan negara kami bersama jajarannya, Bapak Presiden bersama staf dan jajarannya. Berikan kekuatan sukacita buat mereka, agar mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik buat negara ini berdasarkan takut Tuhan, dan Tuhan memberkati negara kami, memberkati tempat di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, jaga lindungi kami, sertai kami, supaya kami melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah masa pandemi COVID-19 ini bisa selesai menurut kehendak Tuhan dan berdoa Tuhan. Hamba serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih khususnya opa dan oma. Tuhan, jaga lindungi mereka, sertai mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ampuni segenap salah dan dosa kami yang telah kami perbuat menurut titah dan kehendak-Mu, sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan hanya kehendak kehidupan kami, bukan kehendak kami yang jadi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa sempurna secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Oma, mari kita nyanyikan pujian Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Tiada jauh
damai sejahtera Tuhan, anugerah dan kasih penyertaan Tuhan di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, mengiringi kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa